Dan seringan-ringan azab dalam neraka, yaitu seseorang diadab dengan diberikan 2 sandal yang terbuat dari api neraka, lalu dia memakai sandal tersebut, maka otaknya menjadi mendidih, mengalir otaknya sampai ke kaki. Itu adalah azab yang paling ringan dalam neraka. Neraka paling Neraka kedua di bawahnya itu lebih dahsyat azabnya 70 kali dibandingkan dengan neraka pertama. Kemudian neraka di bawahnya lagi lebih dahsyat daripada neraka di atasnya 70 kali. Sampai neraka yang paling bawah yang namanya neraka hawiyah. Dan neraka yang paling miuk, neraka hawiyah, tempat paling keras siksaan dibanding dengan neraka-neraka yang lain. Siapa yang masuk ke dalam neraka hawiyah? Ternyata menurut ayat ini dan menurut hadis Rasulullah, salah satunya adalah orang munafik. Orang beragama Islam pada zahir, tapi pada batinnya dia kufur. Dia munafik. Dialah yang masuk dalam neraka hawiyah. Di samping ada beberapa golongan yang lain. Maka munafik ini boleh jadi ada pada diri kita. Karena dia tidak perlu merubah KTP. Yang munafik. Kenapa ya? Tapi menyutamong agama lain, biar rubah KTP. Awak Islam, tamong Kristen, rubah KTP. Jabak pencatatan sipil, rubah KTP ke lain agama. Awak Kristen, tamong Islam, lagi nanti, rubah KTP. Tapi untuk menjadikan munafik tidak perlu merubah KTP dan tidak perlu meninggalkan salat. Semayang tetap tidak kita semayang. Tapi kamu munafik. Cuma salatnya saja sudah berbeda. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ila shalah kamu kusala. Mereka apabila berdiri melakukan salat, berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Semayang aja semayang, tapi dalam keadaan buah-buahan. Kijat-kijat semayang yura'un nas, hanya untuk menampakkan kepada orang-orang. Kita akan mengkaji ilmu tasawuf tentang pencegahan daripada berbohong atau berdusta. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, Haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqir bin Salamah an Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridha untuknya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan membawa ke dalam surga. Wa ma yazalur rajulu yatasaddaqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Senantiasa seorang laki-laki berlaku jujur, memelihara kejujuran, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kidba yahdi ilal fujur, dan hendaklah kalian berhati-hati terhadap kebohongan, karena sesungguhnya kebohongan membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kidba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang laki-laki yang selalu bersikap berlaku bohong, berlaku dusta dan memelihara kebohongan, sehingga ditulis ia di sisi Allah sebagai pembohong.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini, Rasulullah mengingatkan kita tentang dua perkara, kejujuran dan lawannya kebohongan. Rasulullah meminta kita untuk bersikap jujur dan memelihara sikap jujur dalam suasana bagaimanapun, di tempat apapun. Kita harus laku bersikap jujur, kecuali ada beberapa hal nanti yang dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk tidak bersikap jujur. Itu akan kita bahas ke muka nanti, ke depan. Pada dasarnya Rasulullah mengajarkan kita untuk terus bersikap jujur. Jujur katanya, sehingga sikap jujur kita akan membawa kepada kebaikan. Karena sikap jujur itu dia membawa kita kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan, kata Rasulullah, membawa kita kepada surga. Artinya sikap jujur bisa menghantarkan kita masuk surga. Dan orang yang terus berlaku jujur akan ditulis oleh Allah di sisinya sebagai orang yang jujur. Dan di dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kita untuk berhati-hati, jangan sampai kita berbohong. Sebalik jujur tadi, tidak jujur. Jangan sampai kita berbohong, berdusta. Karena kebohongan sekali dilakukan, dia harus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Sehingga secara pasti kebohongan membawa pelakunya kepada kejahatan. Orang yang sudah berbohong itu akan memudahkan dia untuk melakukan kejahatan-kejahatan untuk menutupi kebohongannya tersebut. Dan kejahatan dengan pasti akan membawa pelakunya ke dalam neraka. Orang yang senantiasa terus-menerus melakukan kebohongan, kata Rasulullah, maka akan dicatat dia di sisi Allah sebagai pembohong. Kalau orang yang jujur tempatnya surga, maka pembohong tempatnya adalah neraka. Maka ini pilihan kita di dalam kehidupan. Di dalam berkata-kata ada pilihan. Kata-kata yang bagaimana yang harus keluar? Kata-kata yang jujur atau kata-kata yang mengandung kebohongan? Itu pilihan. Kalau kita mau menuju surga, pilihlah kata-kata yang jujur. Tapi kalau mau menuju neraka, silahkan mengucapkan kata-kata yang mengandung kebohongan. Itu terserah kepada kita. Rasulullah sudah mengingatkan. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud pula, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau berkata, "I'tabirul munafiqa bisalathin." Nah, ambillah pelajaran terhadap kemunafikan dengan 3 perkara, kata beliau. Artinya seseorang bisa kita ketahui bahwa dia memiliki sifat kemunafikan kalau pada dirinya terdapat 3 tandanya. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba. Apabila ia berbicara, ia berbohong. Dalam kata-katanya selalu terselip kebohongan. Itu menunjukkan bahwa dalam hati orang tersebut ada sifat nifaq. Orangnya disebut munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji, ia menyalahi. Jadi diingkarinya, tidak ditepatinya janji tersebut. Ya, kalau dia sudah berjanji, janji tidak ditepati. Orang-orang yang seperti ini bisa saja menggunakan kalimat-kalimat Allah untuk alasan tidak menepati janji. Misalnya menggunakan insya Allah. Tengah menjanji, mudah-mudahan insya Allah.
Sebenarnya memang bagus pengucapan insya Allah karena Allah memang mengajarkan demikian. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Kahfi, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan kamu mengucapkan saya akan melakukan seperti ini besok, kecuali kamu mengucapkan insya Allah. Bagus. Tapi jangan gunakan kalimat insya Allah itu untuk tidak melakukan apa yang sudah kita katakan. Ini yang merupakan kesalahan. Jadi apabila kita berjanji, berusahalah untuk menepati janji tersebut. Jangan robah, jangan ingkari janji tersebut. Karena kalau kita tidak menepati janji, maka pada diri kita sudah ada salah satu tanda kebohongan. Bahkan kalau kita belajar tentang bakti anak kepada orang tua yang sudah kita pelajari di belakang, salah satu cara anak berbakti kepada orang tua yang sudah tiada adalah dengan menunaikan janji-janji orang tuanya. Orang syidanya kadang trip meninggal. Nah janji ngenggok projek. Tahu nak hutang mengkau, anak itu melunasi, anak itu menepati janjinya. Nah, karena sesuatu keadaan, yang sebagai bakti kita anak yang mewarisi menepati janji tersebut. Janji urusi dan yang ngomongnya tak tepati. Para jemaah, jangan malah janji itu kita robah karena alasan tidak ada hitam di atas putih. Hitam di atas putihnya administrasi negara sagai. Allah Ta'ala tidak membutuhkan itu. Allah itu syahidun bima taqul, dia maha menyaksikan dengan apa yang kita katakan. Ucapan yang keluar dari mulut itu sudah diketahui oleh Allah Ta'ala, maka tidak boleh dirubah sembarangan. Kalau sudah terucap, walaupun hitam di atas putih tidak ada, tepati. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara. Apabila dia membuat satu komitmen, dia ghadara, merubah komitmen tersebut. Ini hampir sama dengan wa'ada, janji. Ini satu komitmen antara dua pihak. Berarti janji dua pihak. Kalau wa'ada, janji sepihak. Ini janji dua pihak. Komitmen, MOU, gitu. Nah, lagi MOU awak gab dengan RI rujuknya. Tinggi. Yang ahada bahasa Arab, komitmen, punya komitmen dari dua pihak, maka jangan robah komitmen tersebut. Karena kontrak alih nyong kita buka kerja. Jangan robah kontrak tersebut sembarangan. Kita orang Muslim wajib menepati kontrak tersebut. Kalau kita belajar dulu hak tetangga, sekalipun komitmen itu dengan orang kafir. Tanya kerjasama dengan orang kafir. Ada dengan orang kafir, itu komitmennya hanjir darobah sembarangan. Dia punya hak sebagai sesama makhluk Allah. Nah. Jadi apabila ada tanda-tanda ini, ada kebohongan dalam berbicara, ada pengingkaran terhadap janji, ada pengingkaran terhadap komitmen, maka orang itu sudah disebut dengan munafik. Hati-hati nyokaji munafik. Munafik itu tidak perlu harus merubah agama, teman. Hanya perlu murtad. Munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir sekalipun. Sehingga dalam Al-Quran Allah mengatakan innal munafiqi kanu fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada dalam jurang yang paling dalam di dalam neraka. Neraka 7 tingkat. Tingkatan-tingkatannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tingkatan yang paling atas itu adalah tingkatan yang paling ringan azabnya. Dan seringan-ringan azab dalam neraka
yaitu seseorang diadab dengan diberikan 2 sandal yang terbuat dari api neraka, lalu dia memakai sandal tersebut, maka otaknya menjadi mendidih, mengalir otaknya sampai ke kaki. Itu adalah adab yang paling ringan dalam neraka. Neraka paling Neraka kedua di bawahnya itu lebih dahsyat adabnya 70 kali dibandingkan dengan neraka pertama. Kemudian neraka di bawahnya lagi lebih dahsyat daripada neraka di atasnya 70 kali. Sampai neraka yang paling bawah yang namanya neraka hawiyah. Dan neraka yang paling miuk, neraka hawiyah, tempat paling keras siksaan dibanding dengan neraka-neraka yang lain. Siapa yang masuk ke dalam neraka hawiyah? Ternyata menurut ayat ini dan menurut hadis Rasulullah, salah satunya adalah orang munafik. Orang beragama Islam pada zahir, tapi pada batinnya dia kufur. Dia munafik. Dialah yang masuk dalam neraka hawiyah. Di samping ada beberapa golongan yang lain. Maka munafik ini boleh jadi ada pada diri kita. Karena dia tidak perlu merubah KTP yang munafik. Kenapa ya? Tapi menyodamong agama lain, biar rubah KTP. Awak Islam, damong Kristen, rubah KTP. Ya, awak pencatatan sipil, rubah KTP ke lain agama. Awak Kristen, damong Islam, lagi nanti, rubah KTP. Tapi untuk menjadikan munafik tidak perlu merubah KTP dan tidak perlu meninggalkan salat. Semayang tetap tidak kita semayang. Tapi kamu munafik. Cuma salatnya saja sudah berbeda. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ila shalah kamu kusala. Mereka apabila berdiri melakukan salat, berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Semayang aja semayang, tapi dalam keadaan beruhan. Kijat-kijat semayang yura'un nas, hanya untuk menampakkan kepada orang-orang. Untuk pelumah negara. Maka ya semayang, hati-hati. Maka munafik ini boleh jadi ada pada kita. Qala Abdullah radhiyallahu an, berkata Abdullah, semoga Allah ridha untuk beliau. Wa anzalallahu ta'ala tasdika dzalika fi kitabih. Untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, bahwa ada 3 tanda orang munafik, di dalam Al-Quran Allah menurunkan sebuah ayat. Jadi untuk membenarkan ini bukan Allah yang membenarkan Ibnu Mas'ud, tapi untuk kita ambil sebagai dalil benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ada ayat dalam Al-Quran di mana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 75 sampai 77, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih, sampai dengan firman-Nya wa bima kanu yakdzibun. Sebahagian daripada mereka itu, kata Allah, ada orang-orang yang membuat komitmen dengan Allah, berjanji dengan Allah. La in atana min fadlih, jika mereka kami datangkan karunia kami. Tanya biasa ada janji dengan tu dah mengkau dah janji nyom lewat kerja mono bujang nyom lewat kerja kali kufi limo tak apa tak kufi kemeng lewat dah aja deh tadi hampir gaji kah ke mana ondang tapi yang kam merubah janji. Jadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah seperti ini yang merubah janji dengan Allah adalah orang munafik. Maka jangan merubah janji. Qala haddatsana Abul Qasim bin Muhammad bin Mardawiyah, haddatsana Isa bin Khashnam Ats-Tsuri, haddatsana Suwaid an Malik annahu balaghahu annahu qila li Luqmanul Hakim. Sampai kepada Suwaid an dari Malik bahwa sesungguhnya sampai kepadanya bahwa ditanyakan kepada Luqmanul Hakim, ma balagha bika manara. Ada orang bertanya kepada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini yang disebut oleh Allah dalam surah Luqmanul Hakim, dalam surah Luqman.
Para ulama khilaf pendapat tentang siapa beliau. Apakah beliau itu nabi atau bukan nabi? Ada ulama yang mengatakan beliau itu termasuk salah seorang daripada nabi-nabi. Ada juga yang mengatakan beliau bukan nabi, tapi seorang siddiqin yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Terserah, pokoknya Allah mencantumkan beliau dalam Al-Quran. Artinya beliau punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Lalu ada orang yang bertanya, ma balagha bika manara. Apa yang membuatmu mendapatkan derajat yang seperti kami lihat ini? Punya kelebihan seperti ini. Beliau berkata, sidqul hadis wa adaul amanah wa tarku ma la ya'ni. 3 perkara yang membuat beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah itu. Yang pertama kata beliau, karena beliau selalu jujur dalam berkata-kata. Yang kedua, beliau selalu menunaikan amanah. Yang ketiga, beliau meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Jadi yang membuat derajatnya tinggi bukan karena salatnya rupanya. Bukan karena Jumat ketumayang, bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak sedekahnya, tapi karena yang pertama jujur, yang kedua menunaikan amanah, yang ketiga meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Jadi kalau yang ketiga ini meninggalkan sesuatu yang tidak memilih pekerjaan sehari-hari berarti. Mana yang penting, mana yang tidak. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang adalah dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Atena beberapa hal yang dihadapkan kepada kita bisa memilih mana yang penting. Misalnya dalam satu waktu ada beberapa hal yang harus kita kerjakan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pilih toh yang penting. Yang tidak penting mampu kita tinggalkan. Itulah tanda Islam kita sempurna. Di sini menurut Luqman, itulah yang membuat dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran. Mana yang penting para jemaah? Toh yang penting. Untuk melihat pentingnya tidak sesuatu, kita harus punya barometernya. Barometer apa? Atau apa alat ukurnya? Punya alat ukur dunia, lain tidak dapatkan. Alat ukur yang dimaksud di sini agama. Alat ukur agama. Mana yang penting? Agama mengajarkan kepada kita bahwa yang penting adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita fid dari dunia wa daril akhirah, di dunia dan akhirat. Di dunia ada manfaat, di akhirat pilu behrayu manfaatnya yang penting. Yang manfaatnya kekal, yang manfaatnya cuma sebentar. Maunya yang manfaatnya cuma sebentar, cuma di dunia misalnya. Tapi di akhirat mah hana manfaat ya hana penting. Karena dunia kadang hana menteri pilih dari mudin. Kadang ditinggal katanya, kadang tidusa dengan bukti dengan nangon danyo yang roji tabohun danyo nya kabija. Padahal kadang dia anak duha naik duha urung lain lam yang tinggal mentawino. Yo dengan bukti nyodonya tanggap penting nyan merupakan bukti danyo hana pandai lah memilih. Karena hana dente trip yang menggunakan. Tapi yang kadente trip akhirat, maka utamakan yang penting adalah perbuatan yang paling bermanfaat ke akhirat gedanya. Kudik ya utamakan. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Satu sisi lebih baik, satu sisi lagi lebih kekal. Menyoman dua kamu tepat pulang. Dunia ini dia kotor,
dan cuma sementara. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia ini tidak lain cuma main-main, mau piasan lah kayak betul tanya. Lahun wa la'ibun wa lahun. Main-main mau piasan lah kan di dunianya. Kan abeh kerenyan, abeh geroy, anak trip. Tapi yang paling god adalah akhirat. Maka ambil yang terbaik, tinggalkan yang kurang baik. Ini yang membuat doanya tinggi. Kemudian daripada Safwan bin Salim annahu qala, bahwa beliau berkata, qila ya Rasulullah ayakunul mu'minu jabbanan. Ditanyakan, wahai Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu penakut? Tanya orang Islam. Tapi mungkinkah bak fidra urang yang Islam yang hidup penakut? Bisa mensapat antara beriman dengan penakut? Kata Rasulullah, qala na'am. Boleh jadi bisa. Arti walaupun firau iman, boleh jadi natifut penakut. Faqila lahu ayakunul mu'minu bakhilan. Mungkinkah pada seorang yang mukmin ada sifat kikir, sifat pelit? Koknya iman tapi krit. Mungkinkah bersatu sifat iman dengan krit, dengan pelit? Kata Rasulullah, qala na'am. Mungkin, bisa jadi. Qila lahu, ditanyakan lagi kepada Rasulullah, ayakunul mu'minu kadzaban? Mungkinkah seorang yang bersifat mukmin, beriman, tetapi di samping itu dia berbohong, berdusta, pendusta? Artinya mungkinkah seseorang mukmin berdusta? Mungkinkah sifat beriman berbarengan dengan sifat berdusta? Apa jawab Rasulullah? Qala la, kata beliau, tidak mungkin. Apa pemahaman yang kita pahami di sini para jemaah? Artinya kalau kita berdusta, dipastikan oleh Rasulullah di saat itu kita tidak beriman. Han bisa mensepat katanya dua. Krit ngan mau iman bisa mensepat. Nah, gesun ngan mau iman bisa mensepat. Tapi ngan tulit han mensepat iman. Di saat seseorang dusta, maka imannya di saat itu tidak ada. Nah, maka jelas seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa orang yang mensulit adalah munafik, kan orang iman. Orang yang berbohong, yang berdusta adalah munafik, bukan orang yang beriman. Jadi kenapa Ibnu Mas'ud berani menyampaikan demikian? Karena Rasulullah pun mengatakan tidak mungkin iman itu bersatu dengan bohong. Nyoka ada mensulit berarti hendak iman. Maka baik sengaja mensulit. Nyoh anak sengaja, anak sengaja, ada tobat kan? Laki ampun, Allah lupa ampun, bubuknya anak sengaja. Nyoh baik sengaja, baik narinya aku nak pengun. Ya, kan? Baik narinya aku nak pengun. Ipengut, gau yang pengut tanya. Gau pengut, anak sengaja. Anak sengaja, laki ampun, Allah. Ya. Ya. Iban? Dia kalau kita sudah nifak harus taubat dari nifak tersebut. Nah, hanya beribadah saja belum tentu bisa menghilangkan sifat nifak. Bukti ji orang munafik menolak pegah namanya Allah yang pegah dalam Al-Qur'an. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'un nas. Apabila mereka berdiri melakukan salat, mereka berdiri bermalas-malasan hanya untuk menampakkan kepada manusia. Ya, berarti orang munafik beribadah, bukan tidak beribadah. Mudrekah orang munafik. Nah, tapi ria'an nas, hanya untuk menampakkan kepada orang-orang, kata Allah.
Jadi ada ibadah orang munafik, bukan tidak. Jadi ibadah itu tidak bisa cuma menghilangkan kenifakan dalam hati. Cara menghilangkan sifat nifak dalam hati, kalau penyakit hati itu semuanya harus dihilangkan dengan dua cara. Lumpuh penyakit hati. Cara yang pertama yaitu melakukan tazkiyatun nafs, penyucian hati. Cara yang kedua melakukan riyadah. Riyadahnya bahasa gini olahraga, latihan. Harus melatih. Jadi tidak bisa serta-merta hilang, harus melatih. Yang pertama tazkiyatun nafs, membersihkan hati dengan mengendalikan nafsu. Jadi jangan memperturutkan hawa nafsu. Baik berturut. Asai nafsu ini ilakenya galak baik berturut. Contohnya ubud mendang bergerak. Karenanya minta pilihnya banyak dah. Yang ubud. Masa bak nejak-jak irone, nekalon makanan, hawa ke makanannya. Cara membersihkan nafsu di saat laginya, kendalikan diri, jangan sampai Anda memakan makanan tersebut. Nyan tazkiyatun nafs. Pegelih nafsu. Hawa dia cukup hawa. Putun robek roh tak belum. Nyan salah sebuah cara aja. Cara yang kedua namanya riyadah. Riyadah itu latihan. Bagaimana kita riyadah? Yaitu dengan memaksakan diri melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi kita harus memaksa diri. Buta paksa roh. Karena menyohana tapak sah itu. Nah, maksud contohnya ketaatan yang ingin kita lakukan salat malam. Salat malam misalnya. Jadi harus memaksa diri untuk bangun di waktu malam. Kibancara ta'olah bujaga di malam. Setel al-ram. Katangin padi-padi malam kata setel al-ram jaga tapi roh tak pulun dah. Pugah mana mbak mana min. Nyon tu poh dua tapu golong. Munyo bibit dah anak aku budak. Tiram bak muka bacu. Kun mama ni. Nyen termasuk memaksa diri atau apapun cara, paksakan diri untuk melakukan ketaatan dan juga paksakan diri untuk meninggalkan maksiat. Karena maksiatnya kan cukup buat maksiat. Pulang kebiasaan puput, paksakan diri untuk meninggalkan. Itu namanya riyadah. Dua hal itu, tazkiyatun nafsi dan riyadah adalah cara pembersihan seluruh penyakit hati termasuk daripada nifak. Lain hana cara. Lagi sakit tubuh gitu. Kan dua boh secara tang yang penting. Yang pertama obat, yang kedua pandang. Tang yang penting. Yang pertama obat. Minta obat. Yang kedua pandang, ya kan? Tegada kolesterol, ajiblah ubat kolesterol. Mek pajuh daging-daging. Mek lu je ubat kolesterol tak kate komeng. Mana nai tem, mana tem. Dua yang penting menanti sakit hati. Ya. Jadi dia tidak bisa hilang langsung, tapi harus dilakukan pelan-pelan. Lama yang baru hilang menyokana penyakitnya dalam tubuh. Ya. Menyokana dalam tubuh penyakitnya trip. Ya dah. Sakit mentong terus kadang itu paru-paru mana pahli kan yang ubat. Itu kah 6 bulan yang ubat. Ya kan? Nanginyan sakit mentong 6 bulan. Nah yang pegahnya siton nak payah nak pergi ubat. Sakit lambung geleng-geleng lambung. Yo payah nak ubat betrip. Ha itu. Bung namu siton ubat. Siton payah nak ubat kadang. Baru boleh pergi doktor. Pulang ada dekat sakitnya, nah mungkin 2 euro kau boleh. Jadi lah lama tahapannya tazkiyatun nafsi dengan riyadah. Hidup ya. Cuma ubat dekat. Ubat tapi anak bantang. Enggak boleh penyakitnya. Ya. Jadi dalam hadisnya takalan ditanya nebegah Rasulullah sifat dusta itu tidak akan bersatu dengan iman. Maka hati-hati ate dana mutulih. Te tapegah haba munyun nekalannya hang karap iwa betulit nesetup aja. Hati-hati.
Tidak bersatu dia dengan iman. Cukup ia tu tengah sulitnya meninggal. Berarti meninggal dalam keadaan nifak. Dan nifak tu pasti juga ditanya dalam neraka yang paling dalam, yaitu dalam neraka hawiyah. Nauzubillah min dzalik. Ibadah kita mau. Nyentuh lagi hadis pun dah baca. Apabila seseorang sudah biasa berdusta, panena mutulit 20 kujiung kana tapi 3 gong tulitnya lagi pi rukuk thi. Pi baba pi rukuk. Mutulit 3 gong thi. Tapi ada bidung 6 juro 6 padi 10 gong. Rukuk pi lagi yang lagi nya. Yang kagak orang tulit. Kon kusuh ada mutulit agai. Berarti kamu ulang tulit kaji ke kebiasaan, kaji keadaan tulit. Aku kan mutulit nya. Nyan taubat yaitu meninggalkan hana melakukan le sama sekali. Monyo uronyo ku istighfar tengok mutulit lom dosa istighfar dosa mutulit lom nya hana taubat nan nyokun almarhum Jainuddin taubat sambal wa. Te ku ung teganya ai da baju sambalnya tengok kawan dia. Nah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Samad radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum adminu lakumul jannah." Kata Rasulullah, jaminlah oleh kalian untukku 6 perkara pada diri kalian, aku jamin untuk kalian surga. Ya, yang buat komitmen dengan Rasulullah. Apabila kita mampu menjamin kita bisa bersikap 6 perkara tersebut, Rasulullah menjamin kita masuk surga. Yang komitmen MOU Rasulullah. Nya hang pengun kalau lagi MOU tinggi pengun. Nya hang pengun Rasulullah. Kontra 6 perkaranya. Yang pertama kata Rasulullah, asdiku idza hadastum. Jujurlah kamu apabila berbicara. Jaminan yang pertama yang diminta oleh Rasulullah kepada kita, jujurlah apabila berbicara. Kita harus menjamin si kita bisa berlaku jujur dalam berbicara. Dijamin surga oleh Rasulullah. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Tunaikanlah apabila kalian berjanji. Asain ada berjanji, dumso ada mengandung mi gede. Tanya kadang dah anggap mengandung mi anak penting. Pegah anak umit nyom merumpok juara ranking sahabat tu nyon tu dia nyom ublo sepeda listrik lah apa tu ni paham merumpok ranking sahabat muka nak tablo dia kata dua-dua ro anak umit hana tinggal nyan kura kira ditagih oleh Allah Taala jadi bu terjamin monyoka dan menjanji dan tepati dijamin surga oleh Rasulullah. Yang ketiga, wa'addu idza tamanantum. Tunaikanlah apabila kalian sudah diamanahkan. Menyo diberi amanah, tunaikan amanahnya. Amanah itu titipan yang hijau bagi tanyo, nya amanah. Masa ibu pangkat berarti titipan tanyo pangkatnya. Fungsi tanyo bak pangkatnya, wewenang tanyo nya dah jalankan. Menyo hana dah jalankan berarti hana dah tunaikan. Ititipkan barang, kutoyu jo, tajo, ititipkan haba, tak kirim habanya, lagi ititipkan, baik tak perlu baik tak perlu. Nyan menyoek dah jamin, jamin surga dari Rasulullah. Yang keempat, wahfadu furujakum, kata Allah. Dan peliharalah kemaluan kalian. Kemaluan alat kelamin itu jaga Rasulullah. Baik gunakan sembarangan, baik cara ke? Bahasanya baik cara katanya. Ya. Monyo hana cara tu ge jamin surga Rasulullah. Ladum tanya uragam kop cara. Ya. Nya monyo cara long kalon pengalaman masyarakat ya. Tanya udik masyarakat. Monyo cara tu ada betul han ipremun tu but urang lain. But anak sendiri. Tidra uragam lem kawin contoh. Lem kawin inona anu yang kawin holain anu ingkanananyo hom rayo geroi bibu geroi mai kau nyan hom nyan ate tuha na thau prumun uragamnya
Tidurnya kon menyotanya cara hana tahu permun. Pulau ya akhirat. Maka kepada Rasulullah baik cara tu. Artinya jaga kemaluan. Nyan gejamin li Rasulullah surga. Yang kelima, wa ghaddu absarakum, dan rendahkanlah pandangan-pandangan kalian. You jaga mata, wih jaga mata, merendahkan pandangan mata. Karena matanya sumber fitnah, kata Rasulullah. Yang head ya. Waktu jaga mata memang yo. Ulang tanya udip dino yo. Sumber fitnah mata. Batangko ini. Yang gohong mati-mati kita nyo. Berarti hae jamin, hang jamin Rasulullah surga ta kita nyo ai dia jangan. Ulang muka batang bre nyo. Nah, you jaga pandangan mata. Ya, buik ta jaga, buik ta rendahkan. Nyoba tanya sang yang nong kalon, yang betul-betul menjaga mata sang hana lain ti abu kuta. Muno tapi kau nyaga. Meyuk tapi. Nah, hana tanya muno ho yang tangi. Yang lungkalan hanangi watu kita abu kutakan. Lain ada abu-abu lain hana watu. Mau nyolo tangi watu kan lumpu tu. Yang miyuk panen ada. Hana tahu. Pegah-pegah baju murung dan tangi. Yang cukup terjaga katanya. Yang keenam, waqafu aidikum, dan kendalikanlah tangan kalian. Yang keenam kepada Rasulullah, dia kendalikan tangan. Artinya jangan sampai tangan kita menyakiti atau menzalimi orang lain. Tangan bisa bermakna kekuasaan katanya. Tangan bisa bermakna kekuasaan. Artinya menyona kekuasaan katanya jangan sampai menggunakan untuk menzalimi orang lain. Apabila ini mampu kita jamin, tak jamin katanya hantam tulis, tak jamin janji tak dapati. Kita menjamin setiap amanah kita tunaikan, kita menjamin mampu memelihara kemaluan, kita menjamin mampu menjaga mata dan mampu mengendalikan tangan. Rasulullah menjamin kita masuk surga. Munyoka dijamin masuk surga Rasulullah yang kehebatan. Sahabat dijamin nurajih 10 roh yang jamin masuk surga. Kun al-asyaratu mubasyiruna bil jannah. 10 orang yang disampaikan kabar gembira masuk surga. Sahabat di roh. Nyeroh kudanya tiro benar. Karena lagi yang sikap tu. Dijamin li Rasulullah masuk surga. Kata dengan sahabatnya ni maka baik dah jamin. Mungkin nyoronya no mentang bagian. Tapi kalau mentetuk nawate pada menit tu kadang yang ingin bertanya silakan. Ya, Kiban? Kiban enggak? Ghaddul absar punai ha itamong hana jaga mata. Pada dasarnya mono. Jumhur ulama berpendapat nonton bolanya jaiz, boleh. Hukum dasar ini. Tapi bisa berubah dengan berubah keadaan. Musuh yang main bolanya di aurat, maka berubah hukum jaiz menjadi haram. Jadi kon hukum nonton bola yang haram. Hukum nonton awak main bola di aurat. Hukum nonton bola dasarnya jaiz. Pulang bola tak perlu ilmu nonton tanyanya. Kata-kata kenapa pungan. Cuman banawa sipaknya kai tu lu puntung. Dia aurat pulang na sepak bola wanita ya. Kon aurat mentong du fu SGM 2 yang du. Ya mandum yan. Muyoh-yoh teplum. Yang kabrat, yang kaje ke hak. Hari berarti termasuk tidak mengendalikan mata. Maka dong setuju yang pegang yang beratnya memang. Nyobak tanya rakyat biasa. Nyobak tanya rakyat jelata yang lagi hana jabatan hana tapu tanya yang kenyang yang berat. Yang itu tentang mana aku itu yang tahajud. Berarti yang kau melakukan maksiat itu tujuan ji. Kiwan nala ilam. Kagubang kan? Kau
Mungkin menteng dan lanjutkan uku menteng tentang persoalan yang sama, yaitu larangan berlaku bohong. Tutup dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.